Di antara para murid Yesus, ada satu nama yang mungkin jarang kita dengar, namun menyimpan kisah hidup yang luar biasa. Sebuah kisah tentang perubahan dari api pemberontakan menjadi utusan kasih Kristus. Namanya adalah Simon orang Zelot, seorang pria yang dulunya hidup dalam beang-beang konflik, sebelum akhirnya dipanggil menjadi Rasul Tuhan. Mari kita selami kisahnya. Sebelum mengenal Yesus, Simon adalah seorang Zelot. Ini bukan sekadar julukan. Ini adalah identitasnya. Kaum Zelot adalah kelompok garis keras Yahudi yang menolak keras penjajahan Romawi. Bagi mereka, kebebasan bangsa Israel harus diperjuangkan dengan segala cara. Bahkan, jika itu berarti pertumpahan darah. Bayangkan, Simon muda, tumbuh dalam suasana yang penuh rasa sakit. Ia melihat tanah airnya dijajah, keluarganya menderita, dan rakyatnya ditindas. Kemarahan dan kepahitan menjadi teman sehari-harinya. Ia belajar menyembunyikan belati di balik jubahnya, siap bertarung kapan saja demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Dalam hati Simon berkobar api kemarahan, dendam, dan hasrat. Ia membara untuk membalas setiap perlakuan Romawi. Ia hidup dalam siklus kebencian. Namun, jauh di lubuk hatinya ada kelelahan. Jiwanya letih. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kebencian ini, apakah jalan kekerasan ini benar-benar bisa membawa kebebasan yang sejati? Atau jangan-jangan ini hanya akan melahirkan lebih banyak penderitaan? Di tengah kegelisahan hatinya, suatu hari Simon mendengar kabar tentang seorang guru dari Nazaret yang memberitakan kerajaan Allah. Tapi kerajaan yang ia bicarakan sangat berbeda. Bukan kerajaan yang direbut dengan pedang, bukan pula kerajaan yang dibangun di atas pemberontakan, melainkan sebuah kerajaan yang penuh damai, kasih, dan keadilan. Awalnya, Simon mungkin mencibir. Mana mungkin dunia bisa berubah hanya dengan kata-kata lembut, pikirnya. Logika seorang pejuang tentu sulit menerima konsep seperti ini. Namun, rasa penasaran yang tak tertahankan membuatnya mendekat. Dan disinilah, di tengah kerumunan orang banyak, ia melihat Yesus untuk pertama kalinya. Sosok yang ia lihat bukanlah seorang raja bermahkota emas atau seorang jenderal perang yang gagah. Ia melihat seorang gembala yang penuh belas kasih. Lalu, mata Yesus menatap Simon. Tatapan itu terasa begitu dalam, seolah menembus lapisan kemarahan dan kebencian yang selama ini menjadi benteng hatinya. Tatapan itu tidak menghakimi, melainkan memahami. Seolah-olah Yesus tahu semua yang telah ia lalui. Kemudian, dengan suara yang lembut, namun penuh kuasa, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Simon terdiam membeku. Guru ini tahu siapa dirinya. Ia tahu masa lalunya yang kelam. Ia tahu bahwa tangannya pernah memegang belati yang siap merenggut nyawa. Namun, ia tetap memanggilnya. Dan untuk pertama kalinya, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya menyelimuti hatinya. Ia meletakkan belati kebanggaan Zelotnya, simbol dari seluruh hidupnya yang lama. Dan ia pun bangkit untuk mengikuti Sang Mesias. Menjadi murid Yesus bukanlah hal yang mudah bagi Simon. Ia yang terbiasa dengan logika kekerasan, kini harus belajar tentang kekuatan pengampunan. Ia diajak untuk mengampuni musuh, mendoakan mereka yang menganiaya, dan mengasihi sesama tanpa syarat. Kadang, mungkin ia menggenggam kosong tangannya, merasakan ingatan jari-jarinya yang dulu terbiasa memegang senjata. Tapi kini, Yesus mengajarinya tentang senjata yang jauh lebih besar. Kasih. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, Simon mulai mengerti. Kerajaan itu bukan dibangun dengan darah musuh, melainkan dengan pengorbanan diri. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus memulihkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan memeluk yang tertolak oleh masyarakat. Hari demi hari, lapisan es kebencian di hati Simon mulai luluh. Api pemberontakan yang dulu berkobar perlahan berubah menjadi api pelayanan yang hangat dan menerangi. Lalu tibalah momen tergelap.
Ketika Yesus disalibkan, Simon pasti merasakan dunianya runtuh. Bagaimana mungkin Sang Mesias, sumber kehidupan dan harapan, justru mati dengan cara yang paling hina di tangan musuh yang begitu ia benci? Segala harapannya seolah musnah. Namun, 3 hari kemudian, ia menyaksikan mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan itu membuktikan bahwa kasih lebih kuat dari maut, dan kerajaan Allah tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan duniawi manapun. Dan puncaknya adalah ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Api yang baru itu membakar semangat Simon dengan cara yang sama sekali berbeda. Pria yang dulu ingin berperang dengan pedang baja, kini siap berperang dengan pedang roh, yaitu Injil Kristus. Setelah itu, hidup Simon berubah sepenuhnya. Tradisi gereja menceritakan bahwa Simon melakukan perjalanan pelayanan ke banyak wilayah yang jauh. Ia pergi ke Mesir, Libya, Mesopotamia, bahkan sampai ke Persia. Ia mengabarkan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak lagi berjuang demi kemerdekaan politik sebuah bangsa, tetapi ia berjuang demi kemerdekaan jiwa setiap manusia dari belenggu dosa. Di setiap tempat yang ia datangi, ia bercerita tentang seorang guru yang mengambil hatinya yang keras seperti batu dan menjadikannya lembut seperti daging. Ia menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia, menolong yang sakit, menghibur yang berduka, dan membaptis banyak orang ke dalam keluarga Allah. Perjalanan pelayanan Simon akhirnya mencapai puncaknya di Persia. Di sana, bersama murid lainnya, Yudas Tadeus, ia memberitakan Injil di tengah budaya yang sangat menolak ajaran mereka. Pemerintah lokal dan para pemuka agama setempat menganggap ajaran tentang satu Tuhan yang penuh kasih ini berbahaya bagi kekuasaan mereka. Simon pun ditangkap, tubuhnya disiksa dengan kejam. Tetapi mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan nama dan kasih Kristus. Ketika para algojo menuntutnya untuk meninggalkan imannya demi menyelamatkan nyawanya, Simon dilaporkan menjawab dengan tenang, "Dulu aku mempertaruhkan nyawaku demi kebebasan bangsaku. Sekarang aku dengan sukacita mempertaruhkan nyawaku demi Dia yang memberiku kebebasan sejati." Simon, orang Zelot, akhirnya mati sebagai seorang martir. Tradisi menyebutkan berbagai cara kematiannya yang mengerikan. Entah disalib, dibelah dua, atau dipenggal. Tidak ada catatan yang pasti. Namun satu hal yang jelas, ia mati dengan hati yang jauh lebih damai dan penuh sukacita daripada ketika ia hidup sebagai seorang pejuang Zelot yang penuh kebencian. Nama Simon orang Zelot mungkin tidak sering kita sebut dalam doa atau khotbah. Namun, kisah hidupnya menjadi sebuah pesan abadi yang sangat kuat bagi kita semua. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk disentuh oleh terang Kristus. Bahwa seseorang yang dulunya dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dan kekerasan dapat diubah 180 derajat menjadi pembawa pesan kasih dan damai. Simon adalah bukti hidup bahwa Tuhan tidak melihat siapa kita di masa lalu, melainkan siapa kita bisa menjadi di dalamnya. Transformasinya dari seorang zelot menjadi seorang rasul adalah undangan bagi kita semua untuk membiarkan Yesus mengubah belati dalam hidup kita, apapun bentuknya, menjadi alat untuk melayani dan mengasihi sesama. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini memberkati Anda, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.